Halo bro. Lebih baik sabar, lebih baik suruh ustadzmu mengkaji kitabnya sendiri daripada sibuk dengan kitabnya orang. Veni Creator Spiritus mentes tuorum visita implesso per. Lebih baik pelajari kitabmu sendiri, kaji kitabmu sendiri. Silakan bro, silakan. Iya, ini lagi bahas apa bro? Oh, silakan. Apa bahas pembahasanmu? Siapa Tuhan? Siapa itu Tuhan? Ya kalau menurut saya Tuhan itu ya sang pencipta bro. Tuhan itu sang pencipta. Oke. Iya, Tuhan itu kan di dalam, lihat T-nya besar nggak? Iya. U-nya kecil nggak? Iya. Oke. Jadi Tuhan itu kalau kamu katakan sebagai sang pencipta, ya, akan menjadi sebuah persoalan besar juga. Ya. Karena tidak Tuhan yang T huruf besar itu di dalam bahasa Jawa namanya Gusti. Ya. Ketika Gusti Prabu kamu bilang sang pencipta, kamu jadi blunder di situ. Makanya saya menggunakan tema saya di atas itu T Tuhan. Nah sekarang mimpi men, kamu termasuk Tuhan nggak? Kamu termasuk Tuhan. Bukanlah. Kamu termasuk Tuhan. Kenapa? Kamu pemilik dari rumah kamu itu. Kamu termasuk tuan rumah. Tuhan kan sama Tuhan beda. Tuhan itu penguasa. Makanya saya bilang konteks secara gramatikal, T-nya besar, U-nya kecil, itu penguasa. Kepemilikan. Makanya saya lakukan pembanding seperti ini. Ketika Tuhan huruf besar semua, ini di dalam Alkitab, ini merujuk pada nama perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel. Nih, ini namanya nama yang agung. Nah, ini nama perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel yang artinya nama yang agung. Nama agung, nama perjanjian. Nih, nama perjanjian. Di dalam bahasa Ibrani, ini merujuk pada 4 kata. 4 huruf atau tetagram dalam bahasa Ibrani. Yang kita kenal dengan Yod, He, Wa. 4 huruf ini nama yang agung dan tidak boleh sembarangan digunakan. Tetapi Tuhan, dalam konteks ini, dalam bahasa Ibrani, itu dikenal sebagai Lord. Dalam bahasa Ibrani namanya Adonai. Dalam bahasa Yunani namanya Kurios. Dalam bahasa Jawa namanya apa? Gusti. Gusti no Agung katanya. Tetapi ini nama perjanjian yang tidak dimiliki oleh bangsa Arab, tidak dimiliki bangsa Yaman, tidak dimiliki bangsa Indonesia. Nama perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel. Maaf. Dengan bangsa Israel. Nih. Jadi 2 kata yang harus kita pelajari dengan baik. Kalau kau bilang Tuhan yang di atas itu bilang merujuk pada pencipta, kamu akan blunder. Karena Tuhan yang merujuk pada itu Gusti Prabu, Gusti No Agung atau Gusti Prabu, gelar kebangsaan untuk raja di Jawa. Dipanggil Gusti, dipanggil Lord juga, my Lord. Tetapi kalau berbicara tentang apakah Yesus adalah Tuhanmu? Yesus adalah Tuhanku. Kenapa Yesus dikatakan Tuhanku? Semua manusia Tuhan, tetapi Yesus Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Mengapa? Karena Yesus dikatakan Tuhan karena dia mengalahkan kematian lewat kebangkitannya. Tidak ada manusia yang mengalahkan kematian lewat kebangkitan. Sehingga dia tidak bisa disebut sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Karena Yesus mengalahkan kematian lewat kebangkitan, sehingga dia mengatakan dia Tuhan di atas segala banyak Tuhan. Gitu. Alkitab itu harus dilihat sampai sejauh itu. Tapi kalau kau memahami dari sudut pandang kitabmu, itu berbeda. Sudut pandang kitabmu jangan kau taruh di sudut pandang kitabnya orang Kristen. Gak akan nyambung. Iya, saya nggak pernah seperti itu, Bang. Di sini apa yang Abang jelaskan kalau itu menurut keyakinan Abang, ya saya terima-terima aja, Bang. Nggak apa-apa kalau itu menurut keyakinan Abang itu. Ya. Oke, jadi Tuhanmu siapa?
Ya Tuhan saya ya Allah Subhanahu wa taala kalau di keyakinan saya, Bang. Siapa Tuhan dari iblis? Ya tetap Tuhan dari iblis itu ya Allah. Ya. Kalau ketika kamu menuhankan Allah, kamu taat kepada iblis gak? Ketika kamu menuhankan Allah, kamu taat pada Allah nggak? Ya itu kan kembali kepada dasarnya manusia, walaupun saya bilang taat, Bang. Manusia itu kan tempatnya berbuat salah, Bang. Jadinya kata taat Betul. itu kalau ditanya kita taat, Nggak, ya ketika taat, kamu Bang. menuhankan Allah, makanya kamu Islam. Betul? Ya, Ketika kamu menuhankan Allah, maka dari itu kamu Islam. konsepnya bukan seperti itu, Bang. Oh, jadi Kalau konsepnya bagaimana? di kami, Bang, di Islam, ketika kami percaya Allah itu yang esa, yang satu itu, dan Allah itu tidak sama dengan makhluknya, berarti secara bahasa kami mempercayai ya Islam, Bang. Oke. Jika Allah tidak sama dengan makhluknya, berarti berbicara tentang sifat wajib dari Allah. Betul? Sifat Ya. wajib dan sifat mustahil. Oke. Sifat wajib dari Allah ini kan maha pengampun juga kan? Iya, benar. Allah tidak mungkin maha pengampun, betul? Allah tidak mungkin maha pengampun. Itu berbaliknya. Allah sudah pasti maha pengampun. Ya, Allah tidak mungkin tidak maha pengampun. ya. Betul? Oke. Nah sekarang, makanya Allah disebut sebagai Al-Ghafar dalam Asmaul. Ya, Asmaul Husna benar. Oke, ya Al-Ghafar. Nah, ada hadis Rasulullah yang mengatakan mencium Hajar Aswad dan Yamani menghapus dosa sehabis-habisnya. Iya, terus? Oke. Kenapa sifat wajibnya Allah, ini pertanyaan bukan statement. Kenapa sifat wajib dari Allah yang maha pengampun ada di dalam ketika kamu mencium rukun Yamani, batu Hajar Aswad bisa menghapus dosa? Kenapa sifat wajibnya Allah dimiliki? Apakah dimiliki oleh batu? Ya, kalau itu Bang salah persepsinya Abang. Kenapa? Kenapa saya bisa salah, Bang? Ya gini ya, Bang ya. Gimana? Orang Islam mempercayai ketika kita mencium atau gimana lah di batu itu, Bang. Itu kita berharap, Bang, sebagai orang Islam itu dosa kita bisa diampuni karena apa? Menurut keyakinan batu itu adalah batu suci yang diturunkan dari surga, Bang. Itu yang pertama, tetapi konsepnya di sini bukan batu itu yang mengampuni dosa, Bang. Itu. Oke, saya menghargai pendapat kamu, tetapi saya menggelitik dan menjadi ada sebuah pertanyaan, teman. Ya, brother. Ya, begini, brother. Dari mana kamu tahu bahwa batu itu berasal dari surga? Kan ada penjelasannya, kan ada. Maksudnya, siapa yang menyaksikan kalau batu itu turun dari surga? Ya kalau itu, Bang, mungkin saya belum terlalu jauh mengetahuinya, Bang. Tetapi di sini kami umat Islam itu mempercayai itu loh. Kamu Ya umat Islam ya sama mempercayai. kayak Abang kan. Kalau Abang bertanya seperti itu, ketika saya bertanya kepada Abang, Gimana gimana pertanyaan? Yesus itu Tuhan dia mengatakan dirinya adalah Allah. Oke, saya langsung jawab ya. Pertama kita melihat sebuah pengakuan. Pengakuan dari Yesus mengatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu tepat, memang akulah guru dan Tuhan. Kemudian kita melihat dari sifat wajib dari Yesus yang membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Nih. Sifat wajibnya adalah apa? Dan aku Yesus memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, ini sifat wajib. Sifat wajib yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Sifat wajib yang hanya dimiliki oleh yang berkuasa. Ya, jadi ada sebuah pernyataan Yesus bahwa dia itu penguasa. Ingat, Lord itu artinya penguasa, pemilik. Tetapi bukan cuma itu. Pengakuan Yesus itu dibuktikan dan diverifikasi lewat sifat wajibnya. Dia bisa memberikan pengampunan. Nah sekarang, Allah memiliki sifat wajib maha pengampun. Tetapi kenapa ketika kau mencium Hajar Aswad bisa mengampuni dosa? Pertanyaannya, bisa nggak diverifikasi pernyataan Allah dan pernyataan Rasulullah di dalam hadis? Apakah Allah memerintahkan bahwa mencium Hajar Aswad bisa menghapus dosa? Kalau ada, ya saya mu'alaf.